sesuai dengan ajaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita punya nilai yang lebih lagi. Haleluya. Tuhan ingin kita semua ini punya nilai yang lebih, ya. Bukan pas-pasan, bukan kurang, tetapi lebih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar, 2 minggu yang lalu kita belajar untuk lebih taat, ya, lebih taat. Orang sudah taat itu aja sudah luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan itu masih kurang, ya. Kalau ada kata-kata lebih, berarti ya, subjeknya itu masih ada yang lebih tinggi lagi, ya. Haleluya. Kata-kata suci, kalau ada kata-kata depannya ada kata-kata lebih, berarti masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya. Kalau kita lihat belajar tema tabernakel, ya, ada ruangan suci. Kita ini semua sudah ditebus, dibenarkan, ya. Kemudian naik, disucikan. Ada yang lebih lagi, ya. Lebih daripada suci, ruang maha suci. Lebih suci, itu ruang maha suci. Artinya apa? Artinya kesempurnaan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan itu menghendaki saudara dan saya sempurna, ya, Matius 5 ayat 48. Itu berarti Tuhan itu juga memberikan fasilitas untuk kita untuk mencapai kesempurnaan itu. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi kita sekarang akan sama-sama belajar untuk harus lebih bijaksana, ya. Kita belajar pada pagi hari ini untuk jadi lebih bijaksana, ya. Haleluya. Lebih bijaksana. Memang mungkin ya, kita sudah punya kebijaksanaan, ya, untuk masalah kehidupan, masalah rumah tangga, ya, masalah bekerja, ya, dan masalah-masalah yang lain. Tetapi kita masih perlu lagi meningkat untuk jadi lebih, ya. Haleluya, lebih bijaksana. Haleluya. Di PPS Tropodo minggu pagi 9 Februari kita sudah masuk, ya, pertengahan Februari. Hari ini begitu cepat, ya. Sudah mau masuk pertengahan Februari. Haleluya. Berarti kedatangan Tuhan itu lebih dekat, ya. Jadi kata-kata lebih ini luar biasa, saudara. Lebih dekat itu apa? Semakin dekat, ya. Haleluya. Nah, kita siapkan kehidupan kita ini untuk lebih bijaksana, ya. Harus lebih bijaksana. Dalam Alkitab ini banyak orang bijaksana, itu banyak, saudara, ya. Dan kata-kata tentang bijaksana itu juga banyak. Tetapi kita tidak boleh bangga hanya merasa aku ini sudah bijaksana, ya. Dan Tuhan minta apa? Lebih lagi, ya, lebih lagi. Matius 25 ayat yang keempat. Matius 25 ayat yang keempat. Ini tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Haleluya. Ini kita melihat bahwa gadis ini sudah bijaksana, ya. Kalau saudara nanti baca di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-13, itu ada 2 model, ya. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, ya. Sama-sama punya pelita yang menyala, ya. Tetapi di situ diceritakan waktu mereka menantikan mempelai sampai larut malam dengan pelita yang menyala ini tadi, nggak cukup. Lama-lama minyaknya habis. Nah, kalau tengah malam jam 12, saudara kehabisan LPG misalnya. Kalau zaman sekarang ini ada yang toko yang buka 24 jam, tidak masalah. Apa zaman dulu apa ada seperti itu? Jam 7 aja sudah tutup semua, ya.
Nah, tengah malam pelitanya habis, minyaknya habis, pelitanya padam. Ya. Tetapi 5 yang bijaksana ini punya serep minyak, punya buli-buli bawa cadangan minyak. Begitu habis, ya, dituang lagi, menyala lagi, sampai akhirnya bisa menyongsong mempelai itu datang. Nah, dikatakan di situ gadis ini sudah cukup bijaksana, ya, yang punya pelita menyala dan punya buli-buli yang berisi minyak. Haleluya. Nah, ini dalam satu segi, saudaraku, ya, pelita itu menyala. Tapi bagaimana dengan segi-segi yang lain? Ya, Tuhan mau lebih bijaksana. Kalau kita melihat ayat ini atau posisi saudara sudah seperti 5 gadis bijaksana ini, itu secara manusia sudah hebat, sudah luar biasa. Tetapi di mata Tuhan masih belum. Kenapa, saudaraku, ya? Orang bijaksana seperti 5 gadis bijaksana ini, itu di dalam Daniel pasal 11, itu mereka nanti akan diuji, ya. Diuji, ujiannya hebat, ya. Ujiannya hebat. Dikatakan Daniel pasal 11 itu mereka itu akan diuji, akan disaring, akan dimurnikan 3 kali, ya. Diuji, dimurnikan, ya, disaring. Kalau dalam ujian ini, penyaringan, pengujian, dan pemurnian ini mereka gagal, maka mereka tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jadi dalam satu hal ini sudah cukup baik. Mereka berjaga-jaga, pelitanya menyala, ya, punya cadangan minyak sehingga minyaknya tidak padam. Haleluya. Nah, Tuhan cari iman yang menyala-nyala ini di akhir zaman ini. Lukas 18 ayat yang ke-8 dikatakan, nanti kalau aku datang, apakah aku menjumpai iman di bumi ini? Menjumpai iman itu artinya apa? Orang percaya yang menyala-nyala. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi betul-betul hidup benar, betul-betul hidup kudus, ya. Tidak seperti yang disaksikan tadi, yang namanya kelompok Kristen tetapi hidupnya amburadul. Memang saudaraku, kita ini bakalnya masuk surga, ya toh. Kita ngerti semua. Kalau disuruh pilih neraka sama surga, pasti semua pilih surga. Tapi bagaimana hidup kita ini? Tergantung kita masing-masing, ya. Haleluya. Apakah kita mau hidup di dalam relnya Tuhan, ya? Seperti kereta api itu, kalau dia berada terus dalam relnya kereta api itu, mau kemana saja nyampe pada tujuannya. Kalau lepas satu bagaimana? Melenceng. Wah, ya salah, ya. Salah jalan, salah arah, ya. Itu biasanya kereta api itu satu saat ada orang yang mengatur itu bisa belok ke sini atau belok ke sana, apa tetap lurus, ya. Itu ada alatnya untuk membelokkan kereta api. Jadi satu rel yang sini bisa belok kanan, yang sini bisa belok kiri, ya. Nah, kalau arahnya mestinya lurus, kemudian ada orang yang memindahkan jalur itu, ya nggak sampai tujuannya, saudara. Ya. Jadi di dalam kita mengikut Tuhan, kita perlu lebih bijaksana, ya. Bukan hanya satu hal, seperti ayat ini dikatakan, tidak hanya satu segi. Kita perlu kebijaksanaan itu banyak seginya, macamnya banyak sekali. Ya. Nah, kita perlu belajar, bahkan kalau kita belajar untuk jadi bijaksana di dalam segala perkara, itu sampai mati, kita sampai mati, itu belum lulus, belum selesai. Ya, belum selesai, ya. Mungkin yang satu ini sudah, yang ini belum. Yang satu ini sudah, yang ini belum, ya. Jadi perlu kebijaksanaan. Haleluya. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa
menjadi orang yang bijaksana. Ya. Sebetulnya di dalam firman Allah itu sudah ada jawabannya, sudah komplit. Ya. Tinggal kita ini bagaimana, mau nggak nurut. Ya. Bukan masalah bisa atau nggak bisa, mau atau tidak. Ya. Haleluya. Kalau kita mau, pasti bisa. Sebab Tuhan yang menopang, Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Mazmur 119 ayat 98. Ini salah satu kunci ya. Ada banyak kunci yang lain ya. Salah satunya supaya kita jadi lebih bijaksana, yaitu apa? Nurut perintah. Ya. Perintahmu membuat aku lebih, ya, digaris bawahi saudaraku ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Dan selanjutnya tidak berhenti sampai di situ saudaraku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Di ayat ini jangan diambil satu potong ya. Ambil seluruhnya. Jadi perintah Tuhan itu perintah yang bukan hanya satu, perintah Tuhan itu banyak ya. Tuhan punya perintah itu banyak. Kita tidak hanya pegang satu, tapi semua perintah Tuhan dijalani satu persatu. Tidak cukup sampai di situ, dikatakan apa? Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ada padaku itu artinya apa? Kita jalani terus. Kita taati terus. Itu ada padaku. Bukan ada pada pikiranku, ada pada sejenak atau beberapa waktu, tapi terus menerus. Ya. Haleluya. Banyak orang nurut perintah, ya toh? Tapi tidak continue, tidak terus menerus, tidak selalu ada padaku. Kadang-kadang perintahnya itu ada, kita pegang, kita jalani. Kadang-kadang hilang, nggak kita jalani, nggak kita taati. Nah saat itu, ya kita akan jatuh. Jadi, saudaraku, ya, perintah Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana. Haleluya. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan, ya, yang harus kita pelajari, yang kita lakukan untuk jadi lebih bijaksana. Haleluya. Dan selalu ada pada kita. Kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab, ya. Orang-orang yang punya bijaksanaan yang lebih, ya, itu terus pegang firman Allah, ya, pegang perintah dan terus melakukan. Situasinya apapun. Kadang-kadang kita itu, ya, melakukan perintah itu melihat situasi dan kondisi, ya. Beberapa waktu tahun yang lalu mungkin ada teroris, ada bom, ya. Waduh, ini kondisinya membahayakan. Tetap ke gereja atau berhenti? Banyak orang yang tidak ke gereja. Nah, padahal untuk taat perintah dan selama-lamanya itu ada padaku, itu tidak bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi. Bagaimana? Ya. Keuangan seret, ya. Wis perintahnya Tuhan ini tidak jalani dulu. Kebutuhan kita masih banyak. Nah, sudah gagal. Ya. Padahal yang namanya perintah itu enak, keadaan enak, tidak enak, keadaan mapan, tidak mapan, harus terus dijalani. Itu namanya lebih bijaksana. Ya. Dan kita juga melihat bijaksana itu ada kebijaksanaan dunia, ada kebijaksanaan yang dari firman Allah. Kita pegang yang dari firman Allah. Haleluya. Nurut perintahnya firman Allah. Haleluya. Itu baru betul-betul punya nilai yang lebih. Jadi lebih bijaksana. Kalau cuma punya kebijaksanaan dunia, itu belum lebih, ya. Belum lebih.
nurut perintah-perintah ajaran dunia, masyarakat dan sebagainya, itu bijaksana saja. Tapi kalau kita nurut perintahnya Allah, itu jadi lebih. Ya. Haleluya. Dan saya ingatkan kembali bahwa lebih bijaksana ini tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Tetap taat, tetap setia. Haleluya. Itu yang jadi punya nilai lebih. Ya. Kalau kondisinya berubah, situasinya berubah, kita ikut berubah, maka tidak ada nilai lebih. Ya sama dengan orang yang lain. Ya. Haleluya. Bagaimana saudaraku? Ya. Kita melihat ya, keadaan umat orang percaya, ya. Itu seringkali kebanyakan, ya. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi kebanyakan itu melihat situasi dan kondisi. Ya. Nah, mereka melihat situasi dan kondisi gampang berubah. Ya. Tapi kalau kita hanya melihat Yesus, semua boleh berubah. Kita tetap pegang Yesus. Amin. Situasi gereja, keadaan gereja, hamba Tuhan itu bisa berubah. Loh, situasinya kok jadi seperti ini, kondisinya kok seperti ini. Ya. Kemudian ya kita jadi lemah, jadi kecewa, jadi putus asa. Ya, ya misalnya seperti GBP Stropodo ini ya. Di sini tidak ada door prize, tidak ada sembako, tidak ada apa-apa. Ya. Sedang situasi akhir zaman ini semakin sulit, semakin sukar, betul enggak? Masalah keuangan, masalah ekonomi. Nah, kalau melihat situasi yang seperti ini, aku ibadah di GBPS dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ada tawaran yang lebih baik, yang lebih mengenakan begitu ya. Bisa enggak berubah? Bisa, saudaraku. Ya. Kalau enggak pegang perintah firman Allah, ya, pasti akan berubah. Kalau tidak beriman hanya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pasti berubah. Melihat situasi dan kondisi. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita belajar ya, kita belajar jadi lebih bijaksana dalam semua segi ya, pegang perintah Tuhan dan tetap pegang apapun yang terjadi. Haleluya. Gangguan, cobaan, ujian apapun ya, kita tetap pegang perintah firman Allah ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setelah kita melihat beberapa contoh di dalam Daniel pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Ya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, yaitu kepada Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ini orang-orang masih muda ya, Sadrah, Mesah, Abednego. Itu waktu mereka di karantina ya, mereka orang buangan ya dari Israel, mereka di karantina di Babel ya, di istana Babel ya. Mereka ini punya komitmen ya, punya satu keputusan ya, bahwa Daniel dan teman-temannya yang 3 ini tidak mau menajiskan hidupnya. Tidak mau makan makanan yang dari raja, maksudnya yang makanan-makanannya raja ya, yang enak-enak begitu ya. Mereka hanya mau makan sayur-sayuran sama minum air putih ya. Banyak
Yang lain-lain, pemuda-pemuda yang lain juga di situ, dikarantina di situ, ya. Dilatih, diajar, dididik, ya. Tapi 3 orang ini dia takut sama Allah, ya. Dia percaya kepada Allah, dia mau menjaga kesuciannya, kekudusannya, hidupnya. Haleluya. Dia berkeputusan tidak mau menajiskan kehidupannya ini dengan makanan raja. Ya, setelah diuji, setelah dites, ya, haleluya, lewat beberapa waktu, ya, 10 hari begitu. Kemudian ketiga orang ini dilihat perawaannya kok gak loyo, ya, cuma makan sayur, minum air putih, tapi kok seger buger, ya, malah lebih gemuk dari yang lain. Loh, kok bisa? Ya, ini bukan sulapan, saudaraku. Kira-kira kalau makanannya enak, mewah, bervitamin, bergizi, dibandingkan dengan makan yang sayur sama air putih, hasilnya kira-kira menurut manusia yang mana yang lebih baik? Pasti yang makanannya enak, yang bergizi, ya. Tapi faktanya anak-anak Tuhan ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini cuma makan sayur sama minum air putih. Tapi kenyataannya mereka lebih gemuk, lebih segar. Bahkan setelah dites, diuji, kepandaiannya, kecerdikannya, pengetahuannya, macam-macam, ditanyai ini, ditanyai itu, ditanya tentang ini, semua bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh raja. Dan didapati ketiga orang ini tadi dikatakan 10 kali lebih cerdas, ya. Manusia kalau berpikir kalau makanannya tidak bervitamin, makanannya tidak bergizi, mana bisa pandai. Itu ukuran manusia. Tapi bagi Tuhan ukurannya lain. Kuncinya di mana? Takut akan Tuhan tadi dikatakan. Pegang perintah Tuhan, jalani perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan tetap ada selama-lamanya. Ya, pegang terus apapun yang terjadi. Ya, kita lihat di situ salah satu kunci. Ya, pegang firman Allah, pegang perintahnya Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga Daniel jadi dan teman-temannya jadi orang yang 10 kali lebih pandai. Kalau 10 kali lebih pandai, kira-kira perkara keuangan, penghasilan ditambah enggak sama raja? Oh, enggak pakai ditanyai, oh, wis ini kasih bayaran 10 kali lipat dari yang lain. Enggak usah diminta, itu pasti diberikan. Kalau saudara baca kitab Daniel, kedudukan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ini orang-orang yang punya kedudukan di tempat-tempat yang tinggi. Karena apa? Lebih bijaksana, punya nilai lebih dari rata-rata. Haleluya. Jadi saudara dan saya ini juga diberi kesempatan untuk punya nilai yang lebih, jadi lebih bijaksana. Hasilnya kapan? Hasilnya untuk tunggu waktunya Tuhan. Ya. Jadi orang mau jadi lebih, punya nilai lebih, ya, itu perlu sabar, ya. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Nanti lewat beberapa waktu, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Nanti Tuhan akan tunjukkan, oh iya, orang ini nilainya lebih, tidak sama seperti orang lain. Haleluya. Tidak sama. Ada kata-kata tulisan Indonesia itu cukup bagus, ya. CJDW. Nah, ini orang yang punya nilai lebih itu CJDW. Artinya apa? Lain daripada yang lain. Ya. Haleluya. Lain daripada yang lain. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, untuk jadi CJDW ini, ya, tantangannya banyak. Semua lari ke sana, kita tidak ikut ke sana. Ya. Semua ganti model, ganti ini, ganti itu, kita tetap seperti biasa. Bisa mengikuti itu?
Mungkin kalau kita ini ya sebagai orang tua hidup pakai cara yang lama, maksud hidup kehidupan biasa yang lama sama anak-anak yang zaman now ini ya loh. Orang tuanya pakai baju yang model-model lama. Apa kata anak-anak kita? Wah kuno mah, di sini aku ay. Rambutnya bikin merah, kuning, hijau supaya model seperti sekarang. Ya enggak, kita enggak menurut seperti itu. Ya. Juga bukan seperti gereja ini sahabat ya. Gereja ini sepertinya kan biasa-biasa aja ya. Enggak ada yang now begitu. Ya. Bagaimana? Apa saudara mau terus betah tinggal di ibadah di GPPS Tropodo? Tetap sama seperti dulu. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Mau pilih yang wah ada lampunya pilih itu kan lebih menarik sahabat ya. Mungkin besok tak kasih singer satu di sini, singernya yang main tamborin 3. Wah ini baru namanya ya, ada perubahan. Bagaimana mau saudara? Kalau saudara mau, Bu Hendy tidak mau. Biar seperti ini saja. Asal ada Yesus itu yang lebih dari segalanya. Amin. Haleluya. Bukan itu sebetulnya. Ya. Lampu yang sebentar redup, sebentar terang. Ya. Kayak di kafe-kafe di disco. Itu model zaman sekarang, zaman now. Itu disukai oleh anak muda. Ya. Jadi memang ya kalau mau jadi lebih bijaksana, ya itu harus jalan sempit. Ya. Tadi sudah disinggung, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak milih yang jalan lebar, yang gemerlapan, yang senang-senang, yang happy, ya. Lebih banyak. Tapi milih yang jalan sempit, ya. Belajar firman, berdoa, ya. Baca firman, berdoa, ibadah, ya. Rasanya waduh, gitu terus jadi bosan. Kenapa jadi bosan? Ya. Kenapa jadi ya tidak bisa meningkat rohaninya? Karena tidak mau pegang perintah ini tadi. Tidak mau pegang perintah, maunya sendiri. Haleluya. Jadi tidak akan ada perubahan apa-apa. Haleluya. Jadi saudara dan saya perlu seperti Daniel ya, punya komitmen, janji sama Tuhan. Aku mau taat, aku mau setia, aku mau jalani firman ini dan itu. Pegang terus, lakukan terus. Tidak dibatasi situasi dan kondisi. Ada ancaman ini, ada ancaman itu, aku tetap setia. Ya. Nah, bagaimana Daniel? Kalau kita melihat Daniel dalam ayat-ayat yang lain, pasal yang lain, Daniel ini satu perdana menteri di antara ratusan, 100 berapa menteri, dia paling tertinggi. Ya. Biasanya orang paling tertinggi itu dicari kesalahannya. Ya. Itu umum. Ya, supaya jatuh. Daniel ini dicari kesalahannya, nggak ada, nggak ketemu. Kesetiaannya nggak pernah terlambat, pekerjaannya nggak pernah terbengkelai. Ya. Semua dikerjakan dengan baik. Oh, semuanya nilai 10. Terus orang-orang yang lain ini kebingungan. Enaknya diapakan ini supaya Daniel ini bisa jatuh? Ya. Kemudian dilihat-lihat, Daniel ini sukanya sembahyang. Tiap hari sembahyang 3 kali. Zaman dulu loteng itu tidak ada ini ya, tidak ada temboknya begitu ya. Jadi seperti tempat kotak biasa, bisa kelihatan ya, dari luar mungkin. Ya. Dilihat Daniel ini sembahyang 3 kali sehari, tidak pernah berhenti. Nah, kemudian orang-orang yang benci, perdana menteri yang lain yang benci sama Daniel, dia mengajukan usul kepada raja. Raja, mulai hari ini sampai seterusnya tidak ada Allah lain yang boleh disembah kecuali raja. Ya. Nah,
Dengan peraturan itu akhirnya Daniel dijebak. Daniel waktu baca itu, oh ini mau jebak aku, dia sudah mengerti. Tapi dia tidak gentar. Dia tetap berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya. Betul ditangkap. Ya. Dimasukkan gua singa. Ya. Apa yang terjadi? Mati Daniel? Tidak. Ya. Dia lakukan terus firman Allah. Pegang perintah firman Allah. Ada dalam kehidupannya terus ancaman. Walaupun ada ancaman, siap mati. Nyatanya bagaimana? Waktu ditangkap, dimasukkan ke gua singa itu, ya, singa-singa yang lapar, sudah berapa bulan tidak dikasih makan, mungkin begitu ya. Masuk sana Daniel nggak dimakan. Ya. Akhirnya bagaimana? Perdana Menteri yang jumlahnya 100 lebih itu, mereka yang dimasukkan ke gua singa ini, dilemparkan dari atas sebelum mencapai lantai, sudah diterkam dulu sama singa-singa ini. Mati semua. Kita lihat nilai lebihnya, lebih bijaksana. Ya. Tanpa dipengaruhi situasi dan kondisi. Waktu diancam sekalipun tetap pegang Tuhan. Akhirnya apa? Lihat mujizat, merasakan mujizat. Bagaimana kedudukan Daniel? Oh, ditaruh lebih tinggi lagi. Padahal sudah top ini ya. Daniel ini sudah mengepalai ratusan menteri ini. Mau ditaruh di mana lagi dia? Sepertinya sudah terlalu tinggi. Kalau Tuhan itu mau meninggikan seseorang, saudaraku, ya, itu ditaruh paling yang tinggi sekali, paling tertinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Daniel ini, ya, betul-betul lebih bijaksana, bukan sekedar bijaksana, tetapi lebih bijaksana. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi Mazmur 119 ayat 98 ini, saudara ya, kita kalau dalam satu hal perintah Tuhan kita turuti, ya, kita tuh punya nilai lebih bijaksana dalam satu perintah ini. Perintah yang lain banyak, saudara. Ya. Ampuni musuhmu, ya toh. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Ampuni, itu nanti punya nilai yang lebih lagi, lebih tinggi lagi. Kalau ngampuni orang yang, ya, bersalah kepada kita, itu saja rasanya nggak bisa, nggak mampu. Betul, manusia nggak bisa, manusia nggak mampu. Tapi kalau kita mau belajar pegang perintah, aku mau Tuhan, ini perintah Tuhan, ampuni, itu perintah Tuhan, aku mau Tuhan. Nanti Tuhan berikan, ya, kuasa roh pengampunan ada pada kita. Aku benci sama dia, tidak mungkin aku menyapa lagi sama dia. Tapi kalau kita mau pegang perintah Allah, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Tuhan akan beri roh itu kalau kita mau. Ya. Ada satu kesaksian, saudara, ya, orang dari kafir, ya, percaya Tuhan, ya. Kemudian dia masuk ke gereja, dia beribadah, ya. Setelah dia beribadah, dia lihat yang ibadah itu kok nggak sesama suku bangsanya kok lain, ya. Kemudian dia ini punya kebencian dengan ras, ya, suku. Dia tidak senang dengan suku ini dia tidak senang, ya. Akhirnya dia keluar, dia tidak mau ibadah di tempat itu, ya. Tapi apa, saudara, waktu dia pulang, ya, Roh Kudus itu terus berbicara kepada dia, Roh Kudus menjamah dia, ya. Dia mau belajar pegang perintah firman Allah. Akhirnya apa? Selewat berapa waktu dia kembali lagi beribadah, ketemu orang-orang yang lain sukunya ini tadi. Rasa jengkelnya, rasa mangkelnya, rasa bencinya hilang semua. Loh, kok bisa?
Tuhan yang merubah. Amin. Tuhan itu bisa merubah. Ya. Jadi kalau mungkin di antara kita ada yang tidak senang dengan suku bangsa apa, ya. Haleluya. Kita mau pegang perintah Allah. Ya. Tuhan itu mengasihi semua suku bangsa yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan aja mengasihi. Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit merah, kulit apa saja Dia mengasihi. Loh, masuk kita ini mau membenci. Berarti kita tidak cocok sama firman. Mana cocok bisa jadi anaknya Tuhan. Mana bisa jadi seperti Yesus. Kalau Yesus mencintai segala bangsa, suku bangsa, kita pun harus memiliki seperti itu. Haleluya. Sehingga kita punya nilai yang lebih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita terus meningkat ya untuk jadi lebih bijaksana. Jadi lebih bijaksana. Tadi pujian awal kita menyanyi ajar kami Bapa menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Itu di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari supaya kami bisa hidup lebih jadi bijaksana. Haleluya. Umur kita tahun 2020 ya, umur kita bertambah ya. Mungkin dari 60 jadi ya mulai tambah lagi nanti masuk 61 ya. Yang 50 naik lagi nanti jadi 51. Umur kita semakin bertambah nurut hitungan kita. Tapi nurut Tuhan, umur kita semakin pendek. Makin lama makin habis. Begitu habis, napas kita habis, pulang ke rumah Bapa. Nah, untuk itu Tuhan bilang apa? Ajar kami Bapa menghitung hari-hari. So, kita semua tidak tahu kita ini umurnya kurang berapa hari. Ya. Kalau tahu harinya enak sudah. Tapi itu juga enak tapi juga tidak enak. Wah, dulu lagi aku mati lagi. Kurang 1 hari. Besok lagi 99. Besok lagi 98. Nah, kalau dikasih tahu kira-kira bagaimana? Enak apa enggak? Kalau yang siap terus pegang perintah firman Allah, itu makin enak, makin senang. Kurang 5 hari. Oh, puji Tuhan. Oh, aku tak sembahyang sing sungguh-sungguh. Aku tak baca firman yang sungguh-sungguh. Jaga mulutku, jaga hatiku, jangan sampai aku berdosa. Saat kurang 1 hari ini mau pulang. Itu yang bagi pegang perintah, menyenangkan. Tapi yang hidupnya enggak karu-karuan. Aduh Tuhan, kurang seminggu. Ya. Aku utang beki durung nyaur. Ya. Aku punya musuh ini, tempatnya jauh-jauh ya ampun, belum beres, ya. Sama keluarga nggak beres, sama tonggo masih banyak musuhnya. Kurang seminggu aku mau mati. Kayak apa? Orang diberitahu matinya itu, ya kalau siap itu enak, kalau nggak siap bingung. Aku nanti mati terus kemana? Apa Tuhan terima aku masuk surga? Apa aku dicemplung ke neraka? Ya. Sebab itu Tuhan bilang, ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Kita semua udah tahu umurnya kurang berapa hari. Jangan pikir, aku sih sehat, sih kuat. Ya. Saya saksikan ya, saya punya keponakan. Waktu ulang tahun mama saya, ya, keponakan saya ini bilang, dari segini banyak ya di pesta yang makan gitu ya. Dari segini banyaknya ini yang mati dulu siapa ya? Gak tau kok nyeletuk gitu, siapa yang nyeletuk saya lupa. Tapi ponakan saya ini bilang, ya yang mati dulu ya yang tua, ya emak. Sebab yang di ulang tahun kan paling tua, emak saya itu, ibu saya itu paling tua ya, 70 lebih waktu itu ya. Gak tau apa yang terjadi, dia yang mati dulu. Ya. Tahu-tahu naik sepeda motor kecelakaan ya, diberitahu di rumah ya, mati, di kepalanya pecah. Nggak tahu ceritanya bagaimana, nggak jelas, nggak ada yang tahu soalnya. Bagaimana saudara? Ya. Jadi
Jadi dia ngomong, yang tua dulu yang mati. Belum tentu. Jadi saudaraku, mari kita menghitung hari-hari. Biasanya yang memang yang umurnya sudah lanjut usia ya biasanya kan mendekati, sudah mampu lemah begitu ya. Tapi belum tentu juga. Haleluya. Belajar menghitung hari-hari supaya aku jadi lebih bijaksana. Kalau kita mau menghitung hari-hari, kita lewati satu hari bersama-sama dengan Tuhan, tetap pegang perintah firman Allah, ya, itu nanti jadi orang yang lebih bijaksana, punya persiapan untuk pulang. Kalau orang tidak punya persiapan untuk pulang, bahaya, saudara. Ya. Bukan ngaluk. Kalau orang Cina bilang masalah-masalah mati, ngomong-ngomong tentang mati, rasanya kata, wah, kok ngaluk ngomong yang seperti itu. Tidak. Firman Allah mengajar kepada kita harus siap sedia. Ya, siap sedia. Setiap saat dipanggil pulang. Bayi sekalipun harus dipersiapkan. Ya. Dalam kandungan, masa perlu siap? Yang siap orang tuanya. Tuhan sucikan kandungan ini, kuduskan. Haleluya. Ada yang mati dalam perut enggak? Banyak. Betul enggak? Tapi kalau sudah disucikan, dikuduskan, enggak jadi masalah. Haleluya. Saya pernah beberapa kali mengubur, mengebumikan ya anak-anak yang masih bayi, juga yang pernah satu kali yang pluron ya. Pluron itu gugur ya, masih berapa? 4 bulan atau nggak salah ya. Saya lihat, waduh, ngeri ya. Seperti ya, boleh dibilang seperti apa ya? Kecil begitu ya. Ada matanya, ya, belum jadi ya. Meninggal, pluron ya. Keguguran istilahnya. Ya. Kemudian pernah juga umur yang sekitar 3 bulan, 6 bulan ya. Wah, begitu lucu ya, manis ya. Tapi mati ya. Ada yang baru lahir itu sudah besar ya. Sudah seperti anak bayi yang bisa digendong-gendong, digoyang-goyang gitu. Tapi lahir mati. Kebesaran di dalam perut. Mungkin dokternya keliru ngitung begitu ya. Mati ya. Jadi mati itu tidak pandang umur. Mulai di dalam rahim sampai tua bisa mati secara tiba-tiba. Sebab itu mari kita mau hitung hari-hari supaya jadi lebih bijaksana. Ya. Nah, kalau kemudian hal-hal yang lain, ya, itu secara rohani harus siap menghadap Tuhan. Ya, harus siap. Kemudian perkara-perkara yang lain, ya, kalau sudah tua, ya, supaya jadi lebih bijaksana. Ya, diatur. Ini sebentar lagi kira-kira aku mau mati, ya toh. Punya warisan, punya rumah. Kalau orang yang mau jadi lebih bijaksana, itu diatur. Anak-anaknya dikumpulkan, ya, ke notaris, dipersiapkan nanti kalau aku mati, ini dibagi berapa anak. Itu harus disiapkan. Supaya nanti orang tua mati, anak-anaknya tidak ribut masalah warisan. Itu banyak terjadi. Bahkan banyak ada yang gontok-gontokan ya. Yang satu minta ini, yang satu minta ini. Bahkan ada yang tembak-tembakan. Ada yang dimasukkan penjara, macam-macam gara-gara warisan. Karena orang tua tidak bijaksana. Aku turun mati, kok saya seger, aku sih kuat ya. Jadi dimiliki terus, tidak mau dibagi-bagi, tidak mau. Akhirnya waktu mati ya, urusannya repot ya. Juga kalau mati terus aku itu belum diatur, itu juga repot ya. Yang hidup ini ngurusnya juga repot, ngurus warisan itu ya. Itu namanya apa? Lebih bijaksana. Dan yang lain-lain, sebab banyak sekali kita perlu pelajari. Haleluya. Supaya kita jadi orang yang bijaksana. Baik untuk perkara dunia, ya, juga untuk perkara surga. Haleluya. Kita tinggalkan warisan dunia itu bagus.
Tapi jangan lupa ninggali warisan kebenaran firman Allah. Ajar anak-anak nurut firman. Ajar anak-anak nomor satukan firman. Ya. Ajar anak-anak ada apa-apa harap Tuhan. Ya. Itu warisan. Warisan duit bisa habis. Pabrik bisa habis. Tapi firman Allah yang dibagikan kepada anak selama-lamanya ada. Waktu kita meninggal, ya, Roh Kudus akan menyertai anak-anak kita. Menghadapi masalah persoalan apa-apa, Roh Kudus akan bicara. Orang tua yang menyampaikan firman kepada anak-anaknya, mengajar kepada anak-anaknya, itu nanti akan terdengar kembali. Haleluya. Jadi didikan jasmani perlu, didikan rohani juga perlu. Ya. Seperti Bu Hendri waktu kemarin nggak salah menyaksikan tentang anak yang seringkali diomongi sama ibunya itu. Ini harus gini, ini harus gini, harus gini, harus gini, ya. Rasanya aduh, bener mah sudah cukup. Ya. Ingat kesaksian kemarin ya. Waktu anaknya ini dites untuk masuk pekerjaan. Ya. Begitu dia mau masuk pekerjaan, lihat dikatakan grendelnya itu kebuka begini ya. Buka dari tempatnya, dia langsung ingat mamanya. Kalau ada grendel seperti itu, kembalikan, dibenarkan sama dia. Waktu jalan lagi lihat koset mencang-mencong, ya, ingat mamanya lagi ya tuh. Pesan mama Pak, kalau ada koset mencang-mencong atau kelipet-kelipet, ratakan, walaupun itu bukan kosetmu. Kosetnya tonggo mungkin sudah orang ke tempat tetangga, betulkan supaya tidak nyandungi orang. Dibetulkan sama dia waktu mau tes ini. Dia ingat kata-kata mamanya, dia jalani. Ya. Kemudian yang lain-lain, ada lampu nyala. Siang-siang bolong panas, terang, lampunya nyala. Dicari kakelnya di mana, dimatikan. Bukan ngirit listrik, tapi itu aturan pemerintah, betul enggak? Pemerintah tuh bilang, gunakan listrik lampu-lampu yang enggak perlu matikan. Itu aturan pemerintah. Pemerintah itu utusannya Allah. Buang sampah pada tempatnya. Itu peraturan siapa? Rumah tangga? Peraturan pemerintah juga. Bagaimana anak-anak kita atau saudara sendiri? Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, apakah kita melakukan perintah-perintah firman Allah ini supaya jadi lebih bijak? Tidur di hotel, ya, mau check out, uang buradul semua, tisu apa sih dibuang sana pun sana. Siapa di sini yang seperti itu, angkat tangan dalam hati. Bertobat. Loh, kita bayar. Bintang 5, 1 malam 2 juta, saya bayar. Saya berhak buang semuanya, sekeleleran, saya berhak. Betul. Tapi kita sudah lupa, saudara anaknya siapa? Anaknya siapa? Anak yang babungan, yang amburadul, atau anaknya Tuhan yang disiplin? Memang saudara bayar. Tapi bagaimana saudara bisa menunjukkan saudara itu orang yang lebih bijaksana? Enggak gampang. Diajar, dididik mulai kecil juga harus timbul dalam hatinya sendiri. Di kereta api, di bis, di pesawat, makan apa-apa, permen ya, diselempitkan di bahunya orang lain, ya, bungkusnya. Ada yang dibuang di bawah. Tapi orang yang benar apa? Kamu nggak ada tempatnya, taruh kantongnya dulu, nanti kalau keluar ada tong sampah diambil masuk. Itu yang lebih bijaksana. Kalau dari kecil, hal-hal kecil nggak bisa bijaksana atau nggak bisa lebih bijaksana, bagaimana hal-hal yang besar? Mungkin kalau saudara sekali waktu pergi sama Bu Hendri, tidur satu kamar ya, sama Bu Hendri ya. Saudara melihatkan hidupnya Bu Hendri, cara hidupnya Bu Hendri, bisa orang bilang grisin ya. Karena apa? Kalau orang biasa amburadul kumpul dengan orang yang rapi, rasanya gak enak kabeh. Ya loh. Tisu buang masuk sampah bableset, ndak urusan ya toh.
Bu Henry sama saya ini ada cocoknya ya kalau masalah kebersihan, kerapian dia. Ya. Kita kalau keluar hotel check out, ya toh, semua ranjang dirapikan. Loh, kok kurang gawe? Bukan kurang gawe. Kita menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kadang-kadang pulang, ya, semua dirapikan, ya, tidak sampai semrawut. Kadang-kadang kasih uang, dibawanya apa itu tempatnya baki itu, kasih uang pinggir sedikit supaya kelihatan. Kita kasih tips. Sebab waktu kita check out nggak ada orang tuh di situ. Nanti yang membersihkan itu dia bersihkan, puji Tuhan. Kalau Kristen ya puji Tuhan loh. Alhamdulillah ada uang untuk bonus. Saudara pernah berbuat itu? Kalau mau jadi lebih bijaksana, punya nilai yang lebih. Ya. Haleluya. Jadi kalau kita belajar hidup bijaksana, saat nanti kita diuji, ya, seperti dalam Daniel pasal 11, ya. Lanjut. Ya, seperti ini nanti sudah catat ya. Ada ujian akhir. Ini penentuannya lulus atau enggak. Jadi kita enggak bangga-bangga cuma punya pelita nyala sama punya seret minyak, sudah bakal masuk surga. Tunggu dulu. Sebab bijaksana itu coba bukan satu hal. Segi-segi yang lain masih banyak. Ya. Ini sebab ya. Saya bacakan. Ayat 33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Ya. Jadi orang bijaksana itu memberikan pengajaran, memberikan ya, ajaran didikan firman Allah dan macam-macam lainnya. Ya. Banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena apa? Pedang dan api, dan oleh karena ditawan dan dirampas. Orang yang ngajar firman, ya, termasuk saya, atau mungkin saudara juga ngajar sama anak-anak, ya, juga saudara itu termasuk ini orang yang mengajar firman. Ya. Kita didik anak-anak baik itu ngajar firman. Kita memberikan teladan contoh yang baik itu mengajar firman. Jadi mengajar firman itu bukan pendeta saja, tapi saudara sebagai bapak, sebagai ibu terhadap anak-anak, ya, itu mengajar firman. Ya. Ini dikatakan sebentar apa? Beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh karena apa? Pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Ya. Ini saya tidak uraikan satu-satu, waktunya tidak ada. Ya. Oleh karena pedang, firman Allah. Firman Allah itu dikatakan di Ibrani 4 ayat yang 12, ya. Firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Artinya bermata dua bukan pedang, misalnya pedang seperti ini ya, terus matanya pucuknya dua. Tidak. Maksudnya pedang bermata dua itu kita semua tahu pisau ya. Pisau itu yang tajam satu sisi apa dua sisi? Satu sisi apa dua sisi? Satu, enggak ada pisau wala-wali tajam. Lagi iris tanganmu ya toh. Pisau satu yang depan buat motong itu tajam, atasnya tajam enggak? Enggak. Tapi pedang firman Allah ini yang dikatakan firman Allah ini lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Artinya pedang itu firman Allah itu sisinya depan sini tajam, baliknya juga tajam. Itu bahaya ya. Kalau kita tidak pegang terus firman Allah, tidak nurut perintah Allah terus menerus, maka pedang yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan kena kita sendiri ya. Seperti saya ya, saudara, seringkali kita ya kalau ngomong sesuatu, ngajar sesuatu kepada siapa saja ya, tapi kita tidak jalani firman, kemudian yang kita omong itu awakmu dhewe ya omong. Awakmu wis genah. Iya ya, aku ya genah. Ya betul lah. Nah, saya juga gitu. Saya nyampaikan firman Allah tentang kebijaksanaan. Kalau saya tidak hidup bijaksana, itu ngantem saya sendiri. Ya.
Waktu kapan itu saya bilang sama Deon, Deon, ini papa ini sekarang sudah umur 65 ya, 65. Ini rumah ini sama gereja ini mau tak serahkan kamu sama Vindu. Kalau ada waktu kita ke notaris ya. Deon bilang apa? Wah aku nggak bisa Pak, aku ini sudah di Australia. Terus kasih no Vindu aja. Vindu suruh megang ini kan. Aku nggak mau Pak. Wah repot ya. Kayak apa ini ya. Jadi kita persiapkan ke depan ya. Saya punya tetangga, satu saat dia mau ke umroh ya, mau ke umroh. Yang mau ngomong cerita-cerita sama saya ya. Nah sebelum dia mau ke umroh ini ya, karena pesawat kan lama itu ya, nggak tahu berapa jam ya. Dia cerita sama saya, sertifikat yang aku punya, dia bilang, tak tunjukkan sama anakku. Tempatnya di mana tak tunjukkan. Sebab sekali waktu mungkin ke sana enggak pulang. Semua itu tahu. Ya. Jadi memang hubungan orang tua sama anak itu sebetulnya terbuka. Aku punya utang misalnya, ya anak Kristen enggak boleh utang, anak tua enggak boleh utang. Ya. Kalau aku punya simpenan yang ngomong jangan disimpan. Ya. Sertifikatnya di sini ini. Itu namanya orang bijaksana. Harus lebih bijaksana. Haleluya. Sehingga mati sewaktu-waktu. Ya, anak-anak tidak bingung. Ya. Apalagi kalau sudah diatur dengan baik. Ya. Itu salah satu contoh perkara-perkara dunia ini. Ya. Pembagian warisan dan sebagainya. Itu harus jadi lebih bijaksana. Ya. Haleluya. Dan kita lihat dikatakan mereka akan jatuh oleh karena pedang firman Allah. Ya. Jadi firman, perkataan perkataan kita yang kita sampaikan kepada anak atau siapapun, kalau kita tidak jalani, hendak kita terus pegang itu, jalani taat terus itu akan menghantam kita sendiri. Kemudian oleh karena api, ya, api itu berbicara macam-macam. Api itu bisa ujian daripada Tuhan, seperti api, ya. Api itu juga bisa, api dunia ini membakar kita. Hatinya dibakar, keinginannya dibakar untuk mengikuti hawa nafsunya, untuk mengikuti keinginannya. Api itu membakar, diuji oleh api itu, digerocok sama berkat terus jatuh. Orang tidak biasa pegang uang banyak, tidak dikaruniai menguasai uang banyak, dikasih uang banyak, tidak lama gelundung. Tapi lain kalau punya persiapan. Pegang dari kecilnya, pegang perintah firman Allah seperti Yusuf, ya, taat sama Tuhan, takut sama Tuhan, cinta kepada Tuhan. Waktu dipegangi kekayaan seluruh Mesir dalam tangannya Yusuf tidak kawin lagi. Mau milih 1000 lebih daripada Soleman, bisa. Seluruh kekayaan Mesir itu di tangannya dia. Manusianya, binatangnya, tanahnya itu di dalam tangannya Yusuf. Mau kawin berapa saja bisa, betul enggak? Mau milih siapa? Ya, ayo dolen sing ayu, 5.000 bisa. Tapi Yusuf tidak melakukan itu karena apa? Dia takut sama Tuhan, punya pegang perintah sampai tua pegang perintah. Ya, haleluya. Api itu enggak bisa menghanguskan dia. Kemudian apa? Karena ditawan dan dirampas. Ya. Haknya dirampas, ya. Kedudukannya dirampas. Dia tidak bingung, ya. Ambil-ambilan sudah. Itu orang yang lebih bijaksana. Itu yang dunia ambil-ambilan. Aku sudah punya yang disor. Bagaimana duit saudara kalau diambil orang, dikemplang orang, harta saudara, ya, hak saudara, dikemplang orang, diambil ini, direbut keluarga. Sudah ambil-ambilan. Aku nanti diberkati yang dari Tuhan. Amin. Kalau saudara punya pedoman seperti itu, pegang firman Allah, sudah hidup ini pasti enak, ya. Haleluya. Dan lain-lain, saudaraku. Ayat 34, sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Ayat 35,
Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pemujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Haleluya. Jadi diuji, disaring, dimurnikan. Wow, jadi pokoknya jadi murni, indah ya. Dan hasil akhirnya apa? Kita dipermuliakan oleh Tuhan. Tidak perlu dipermuliakan, tidak perlu disanjung manusia. Manusia sebentar nyanjung, sebentar mengolok-olok, menjelek-jelekkan. Terakhir ya, Daniel 12 ayat yang ketiga. Ini saudara ya, kita ini diproses ya, untuk jadi mulia. Lebih bijaksana itu nanti jadi mulia. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini hasil akhirnya. Jadi bintang-bintang. Sudah tahu tempatnya bintang di mana? Paling atas. Ya. Haleluya. Sama seperti cakrawala. Haleluya. Seperti bintang-bintang untuk tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini ya, menjadikan kita semua jadi lebih bijaksana ya. Pegang perintah dan tetap ada untuk selama-lamanya, tanpa dibatasi dengan situasi dan kondisi. Haleluya. Enak gak enak ya, aman gak aman ya. Miskin atau kaya, waktu diberkati ataupun belum diberkati, itu tidak boleh merubah ya, iman kita kepada Yesus ya, ibadah kita kepada Tuhan. Terus jalani. Tentu harus membenahi diri ya. Kalau ada perintah-perintah yang belum dijalani ya, minta ampun sama Tuhan, janji sama Tuhan, aku mau jalani perintahmu Tuhan. Haleluya. Setiap perintah itu ada berkatnya. Setiap perintah itu dapat nilai roh kebijaksanaan yang lebih ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami semua belajar firman-Mu Tuhan tentang lebih bijaksana daripada semua orang yang ada. Kami percaya ini semua datangnya bisa berhasil karena Tuhan yang menolong kami. Jadikan kami seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadikan kami seperti Yusuf, haleluya, lebih bijaksana dari orang bijaksana, sebab Tuhan yang menyertai. Demikian juga kami rindu Tuhan untuk jadi orang tua, jadi haleluya manusia yang lebih bijaksana, baik terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap lingkungan, di dalam pekerjaan. Teristimewa juga Tuhan dalam hal rohani, kami jadi orang yang lebih bijaksana. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan dan berikan kami daya ingat senantiasa untuk terus pegang firman Allah dan melakukan firman Allah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan, kami alaskan doa.